SEC akan berada dalam masalah besar jika Bitcoin Spot ETF ditolak. Di video kali ini kita akan ngebahas Bitcoin Spot ETF itu kemungkinan besarnya akan di-approve di tanggal 10 atau sebelum tanggal 10 Januari besok. Sekaligus kita juga akan ngebahas secara makroekonomi dan juga potensial uang yang masuk ke Bitcoin jika spot Bitcoin ETF-nya disetujui. Tentu saja juga nanti kita akan bahas secara teknikal ya, karena belakangan itu harga kripto lagi sangat volatil banget. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman udah like dan subscribe. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik, supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data. Kalau nggak suka sama channelnya, feel free buat dislike supaya kedepannya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan nggak bisa dicari. Kalian sendiri yang rugi. Komen juga videonya ya, karena setiap akhir bulan itu kita selalu ngadain undian untuk 2 orang pemenang yang berhak mendapatkan free membership Cuan Kripto. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin. Sekaligus saya sharing juga kapan saya masuk marketnya. Tanggal 4 kemarin saya ada sharing entry position untuk futures market Bitcoin sekaligus spot market alternatif koin. Jadi buat yang mau join grup secara gratis, komen videonya. Nanti di akhir bulan akan kita adakan undian. Tapi kalau buat yang mau langsung masuk join grup, itu juga bisa. Nanti di akhir video dijelaskan. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai ke update ya. Pertama itu yang terjadi belakangan, ada sekitar 700 juta dolar yang terlikuidasi posisi long. Mungkin banyak yang mengira karena FAT-nya SEC akan nge-reject Bitcoin Spot ETF. Mungkin buat yang awam banget baru masuk ke kripto, itu bisa percaya-percaya aja. Tapi ini kan hanya opini ya, dan ini bukan merupakan keputusan finalnya SEC. Tapi buat beberapa orang yang udah mempelajari market, kemarin itu memang retail kebanyakan lagi over optimisme banget. Retail itu kemarin lagi di fase yang serakah. Di futures market pun funding rate kemarin itu sampai ke 0,05. Itu jauh banget daripada normalnya, karena kalau kita ngelihat normalnya itu sekarang nih kisaran 0,005 sampai ke 0,01. Artinya itu kemarin retail yang masuk posisi long 5 kali lebih banyak daripada biasanya. Dan kalau funding rate udah timpang banget, kemungkinan besar akan terjadi koreksi, dan kita ngelihat ada koreksi kemarin. Ditambah lagi dari dolar indeks yang mulai naik. Dolar indeks itu kan pergerakannya mayoritas berbanding terbalik sama aset beresiko, baik itu stock market dan juga kripto. Jadi mayoritas ketika dolar indeksnya naik ya, dolar indeks itu yang garis oranye ini. Ketika dolar indeks naik, kriptonya turun. Ketika dolar indeksnya turun, kripto naik. Dan dropnya kemarin itu masih wajar banget, karena di video sebelumnya saya ngejelasin ya video yang ini. Rata-rata saat bull market itu ada koreksi sekitaran 40-50%. Kemarin itu dropnya hanya 10% aja. Jadi masih bisa dikatakan itu masih drop yang minor. Sekalipun nanti Bitcoinnya naik lagi di push sampai ke 50.000, at some point kita juga bakal ngelihat adanya koreksi untuk dikasih kesempatan serok lagi. Yang kemarin pas drop dapat serok tipis-tipis, komen dong, kalian serok koin apa? Kali aja kalau menarik kita akan bahas di video selanjutnya ya. Pas drop kemarin saya sempat ngejelasin ke grup Telegram Cuan Kripto. Ini di tanggal 3 ya. Saya tuh ngejelasin siklus dalam di bull market sering banget terjadi. Berita FAT tentang Bitcoin ETF yang mungkin di reject itu hanya FAT sementara aja. Tanpa perlu ETF pun Bitcoin akan tetap bull run. Market dalam saat ini karena retail terlalu optimis, funding fee di futures market kemarin sangat tinggi, menjadi isyarat retail over leverage long position dan rentan terjadi koreksi. News itu akan selalu datang terlambat, dan sifat news itu hanya membesarkan yang sudah terjadi, dan retail selalu mengambil keputusan yang kurang tepat. Psikologi market cycle seperti ini terus berulang ke depannya. Yang paham hal ini mengambil keuntungan, dan yang tidak paham hanya akan terus merugi di market. Market pada saat ini dalam fase bull run, alt season masih belum mulai. Jadi saat ini saya mulai tambah posisi di altcoin. List spot market altcoin yang saya tambah saat ini adalah, itu lanjut di grup aja lah ya. Nggak etis kalau saya share di publik, karena saya paham banget nggak semua orang itu bijak mencerna informasi. Kalau koin yang ngepam dipuja-puja, komennya bagus-bagus. Tapi giliran kalau koin yang ngedam atau koreksi lagi, itu akan dihujat dan disalahkan. Jadi buat yang mau belajar di kripto, sekaligus analisis koin lain dan juga saya sharing entry, itu ada di grup. Lanjut ya, tadi itu di awal saya bilang SEC akan dalam masalah besar jika menolak Bitcoin Spot ETF. Karena kalau ngelihat dari sisi hukum di Amerika Serikat, menurut Meta Lowman, beliau merupakan pengacara ya, jika SEC mendinai semua Bitcoin Spot ETF
ETF, para aplikan atau pemohon ETF-nya itu bisa mengajukan tuntutan ke DC Court dengan tuntutan SEC semena-mena dan juga nggak konsisten atau berubah-ubah. SEC saat ngelawan Grayscale itu udah ngeluarin segala macam jurus, tapi SEC masih tetap kalah. Jadi menurut Metalowman ini, SEC nggak punya alasan yang kuat untuk menolak Bitcoin Spot ETF dan dia berekspektasi akan ada banyak persetujuan ETF di tanggal 10 atau mungkin bisa aja lebih cepat. Ada yang komen di sini, gimana kalau SEC itu mendinai dengan alasan baru? Di sini dijelaskan, secara teori itu possible atau sangat mungkin, tapi pengadilan itu akan ngelihat alasannya SEC itu hanya dalih dan itu bisa dikenakan sanksi terhadap pengacaranya SEC. Jadi besar banget ya kemungkinan Bitcoin Spot ETF itu akan di-approve. Apalagi beberapa aplikan kemarin itu udah mengubah model ETF yang akan diperdagangkan. Udah saya jelasin di sini ya tentang in-kind or cash. Cek aja video sebelumnya supaya lebih jelas lagi. Lalu menurut surveinya Bitwise ini yang kemarin heboh bikin iklan Bitcoin Spot ETF ini ya. Si Bitwise ini ada survei kurang dari setengah advisor. Advisor ini bisa kita anggap sebagai konsultan atau fund manager. Itu berekspek kurang dari setengahnya Bitcoin Spot ETF akan diterima di tahun 2024. Jadi hanya 39% aja fund manager itu percaya Bitcoin Spot ETF akan di-approve di tahun 2024 ini. Sangat timpang banget sama analis Bloomberg yang bilang kemungkinan besar Bitcoin Spot ETF itu akan di-approve bulan Januari ini. Lalu kebanyakan advisor itu ngelihat tertarik beli Bitcoin tetapi menunggu ketika Bitcoin Spot ETF di-approve. Artinya ini ada cukup banyak banget yang ingin mengalokasikan asetnya itu ke Bitcoin. Survei selanjutnya itu akses ke kripto masih terbatas. Hanya 19% advisor yang bisa beli kripto untuk account kliennya. Lalu selanjutnya 98% advisor yang kliennya itu udah punya alokasi di kripto berencana untuk maintain atau menambah paparan di tahun 2024 ini. Intinya dari semua ini itu kebanyakan masih menunggu masuk ke Bitcoin ketika Bitcoin Spot ETF itu di-approve. Dari data lainnya kita ngelihat adopsi cryptocurrency dan juga sentiment report di tahun 2024 ini ada 40% orang dewasa di Amerika Serikat itu udah memiliki kripto. Dari orang-orang yang udah memiliki kripto tersebut, 63%-nya itu berharap untuk menambah lagi cryptocurrency-nya sepanjang tahun. Lalu ada 21% orang yang belum memiliki kripto di sana berkata itu mengantisipasi Bitcoin Spot ETF membuat mereka berkemungkinan besar untuk invest di cryptocurrency. Jadi dari survei yang dilakukan itu, dampak Bitcoin Spot ETF bisa menarik banyak dana segar untuk masuk menambah permintaan di kripto. Secara hukum ekonomi supply and demand, ketika supply-nya sedikit tapi demand-nya banyak, garis supply ini yang biru ya, dan garis demand itu yang kuning. Jadi ketika supply-nya dikit dan permintaannya banyak, itu bisa membuat harganya naik. Seperti yang kita tahu, supply-nya Bitcoin itu tetap hanya 21 juta. Jadi kalau permintaan makin banyak, itu bisa mendorong harga Bitcoin naik lebih tinggi. Lanjut nih, dari salah satu aplikan Bitcoin Spot ETF itu kan ada BlackRock ya. Dan yang kita tahu BlackRock, success rate pengajuan ETF-nya itu ke SEC 575 berbanding 1. Artinya 99,8% setiap pengajuan ETF dari BlackRock itu disetujui oleh SEC. BlackRock itu penguasa lama ya. Jadi tahu banget apa yang diinginkan SEC. Jadi apapun yang SEC minta untuk melengkapi kelengkapan spot Bitcoin ETF, itu pasti udah disediakan datanya oleh BlackRock. Dan gak ada alasan buat SEC menolak spot Bitcoinnya BlackRock. Kita lanjut ya, masih pada fokus gak? Bagi yang masih ngikutin sampai detik ini, tolong komen dong di bawah. Masih bang, supaya gak sia-sia saya nyerocos panjang lebar tapi gak ada yang dengerin. Ilmunya jadi terbuang percuma. Kalau komennya dikit, kedepannya saya gak mau ngebahas terlalu detail. Lanjut nih, kita ngebahas tentang makroekonomi sedikit ya. Kemarin itu kan ada FOMC Minutes. Sebenarnya FOMC Minutes itu nggak terlalu berguna sih, karena kebanyakan itu udah dijelasin sama Jerome Powell saat FOMC meeting bulan lalu. Satu hal yang bagus di sini saya ngelihat para FOMC partisipan itu ngelihat suku bunga udah mendekati atau sudah di puncak. Ini hal yang bagus banget karena kemungkinan besar The Fed itu akan menjadi pivot atau menurunkan suku bunga. Untuk terjadi bull market, suku bunga yang rendah itu diperlukan. Tapi di sini juga The Fed bilang mereka tetap objektif untuk menurunkan inflasi ke angka 2%. Hal bagus lainnya, mereka itu ngelihat lower target range untuk Federal Funds Rate would be appropriate by the end of 2024. Ini kata-kata yang udah jelas banget The Fed akan menurunkan suku bunga. Hanya saja kita nggak tahu di FOMC bulan berapanya. The Fed itu kan mengambil keputusan semua berdasarkan data. Dari kata-katanya ini sih clear banget The Fed itu mempersiapkan untuk menurunkan suku bunga tapi ingin juga membatasi antusiasme di pasar supaya nggak terlalu over optimis. Kalau kalian dengar dan membaca report atau statement dari pemerintahan, kalian harus pahami yang tersirat dalam tersurat. Apalagi kalau kita membaca economic projection ya. Kalau kita paham dan mengerti, itu ngasih keuntungan lebih ke kita 5-10 langkah ke depan dibandingkan orang lain. Apalagi yang berkecimpung di dunia money market seperti ini. Kurang
lebih secara fundamental market dan juga makroekonomi seperti itu ya. Sekarang kita ngeliat sedikit secara teknikal deh ya. Kemarin itu kita ngeliat ada dump di Bitcoin, tapi dumpnya nggak terlalu signifikan, itu hanya sekitar 10%-an. Lalu di-push naik lagi nih. Ini ngambil liquidity dari retail yang over optimis masuk di futures market dengan leverage yang besar. Bitcoin yang kita lihat rajanya kripto saat ini aja masih bisa kena manipulatif move seperti ini. Nantinya ketika ada Bitcoin Spot ETF, volume Bitcoin itu semakin besar dan pump and dump yang terjadi di Bitcoin itu akan semakin minim. Karena semakin banyak volume Bitcoin, akan semakin sulit juga terjadi pergerakan yang signifikan. Secara teknikal kita ngelihat ini masuk lagi ke dalam ascending triangle-nya Bitcoin. Tadi pagi sempat ada dump lagi tuh. Itu untuk ngevisit atau ngetes trendline-nya, artinya trendline ini tuh masih valid. Dari area trendline ini masih banyak permintaan atau daya beli. Secara general, ascending triangle ini 62% kasusnya itu exitnya bullish. Di 75% kasusnya itu ascending triangle merupakan continuation pattern. Kita ngeliat arah Bitcoin itu kan sebelumnya bullish ya. Jadi kalau continuation patternnya itu artinya kelanjutan bullish. Di 75% kasusnya itu ketika udah breakout ke atas, target atau price objektifnya itu ke hit. Di 25% kasusnya terjadi false breakout. Ada notch juga di ascending triangle ini. Exitnya itu sering banget kejadi 2/3 dari panjang triangle-nya. Kalau kita ngelihat 2/3-nya itu kira-kira di area sekarang ini ya, dan ada notch lainnya itu dijelaskan jika terjadi false break itu belum mengindikasikan arah yang sesungguhnya. Notch lainnya itu menjelaskan hindari masuk posisi ketika exit sebelum 2/3 dari panjang triangle-nya. Bagi yang lihat teknikal dari pattern aja, bijaknya kita harus paham hal ini ya. Pattern itu nggak 100% terjadi. Di market itu nggak ada yang namanya kepastian. Bayangin kalau kalian ngelihat harga itu bergerak sesuai pattern. Hidup itu akan jadi mudah banget untuk mendapatkan uang, dan trading udah pasti akan masuk ke kurikulum sekolah. Tapi sayangnya nyatanya nggak seperti itu ya. Banyak banget faktor yang mempengaruhi, apalagi kalau kita menggunakan uang asli sebagai taruhannya. Kalau kita ngelihat secara pattern, target ketika terjadi breakout itu pas banget di range area resistance 48 ribuan. Dan misalkan somehow ini patternnya itu gagal, kita ngeliat terjadi breakdown, dan breakdownnya itu targetnya juga sama, itu ke area support di kisaran 38 ribuan. Jadi tergantung gimana cara kalian untuk memanfaatkan volatilitas Bitcoin ini untuk mendapatkan cuan. Saya nggak mau share trading plan saya di publik ya, karena seperti yang saya bilang tadi itu, nggak semua orang itu bijak mencerna informasi. Ketika berhasil akan dipuja, dan ketika gagal akan dihujat. Orang-orang seperti itu ada banyak banget di sekitar kita loh. Kalau mau lebih serius belajarnya sekaligus saya sharing entry dan paham akan resikonya, ya join di grup. Itu saya sharing trading plan saya. Kemarin sempat masuk memanfaatkan posisi long tuh dan dapat. Ketika harganya di sini nih, itu dapat sekitar 1/2 risk to reward rasionya. Dan alternatif koin lain, ada cukup banyak koin yang udah saya cicil. Itu juga saya share ada di grup ya. Untuk kalian yang nonton di sini bijak dalam mencerna informasi. Saya paham kalian yang nonton sampai detik ini itu orang yang pintar dan haus akan informasi. Saya cuma berpesan bijak dalam menerima informasi. Kalian gak perlu percaya kata-kata yang saya beritakan tadi. Akan lebih baik ya kalian cross check sendiri dan analisis sendiri. Dan kalian kalau nggak suka sama infonya ya boleh dislike, supaya kedepannya nggak ketemu lagi channel cuan kripto, dan itu nggak ada ruginya sama sekali bagi saya. Kurang lebih seperti itu deh ya. Bagi yang mau dapat free membership, komen videonya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngadain undian untuk 2 orang pemenang. Kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing trading plan saya kalau masuk market. Bagi yang berminat langsung join masuk ke grup itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar. Sengaja saya nggak kasih gratis karena saya paham banget yang gratis itu nggak dihargai. Buat yang berminat, lanjut tonton ya klip video berikut ini. Saya tunggu di grup, sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.